Gitu loh. Izqala Musa li ahlihi, dan ingatlah ketika Musa berkata li ahlihi, kepada keluarganya, salah satunya istri dan keluarga yang dibawa menuju Mesir dari Madian. Inni anastu naro, ini sesungguhnya aku anastu naro. Anastu itu melihat sesuatu yang diduga kuat bahwa itu adalah api. Nah, walaupun boleh jadi Musa pun ada keraguan, itu api atau bukan, tapi tampak bersinar di malam hari. Karena pada waktu itu belum ada lampu, maka api yang paling dekat kepada sesuatu sumber cahaya di waktu malam. Nah, apa yang dilihat Musa alaihissalam pada waktu itu menggambarkan malam yang menjadikan sebab api itu terlihat. Itu gambaran Bani Israel pada masa itu seperti gelapnya malam. Seperti gelapnya malam, agar mengusik malam itu, terusik malam itu, maka butuh cahaya. Cahaya itu adalah api, itu gambaran petunjuk. Dan petunjuk itu harus ada yang membawa, dan yang tepat pada waktu itu membawa yang dipilih oleh Allah adalah Musa alaihissalam. Nah, itu gambaran cahaya itu api. Api itu petunjuk supaya mengusik kegelapan Bani Israel kepada terang benderang. Nah, maka ketika itu sa'atikum minha bi khobarin au atikum bi shihabin qabasil la'allakum tastalun. Aku akan membawa kabar berita gembira tentang itu kepadamu. Kurang lebih begini, wahai keluargaku, wahai istriku, tunggu sebentar, jangan beranjak. Aku melihat ada api di sana, atau aku melihat sesuatu yang aku duga itu adalah api. Tunggu ya, nanti aku akan memberikan kabar kepadamu kalau itu api atau bukan. Tapi aku menarik, si api itu menarik perhatian saya. Tunggu sebentar ya. Itu seolah-olah. Maka aku akan bawa kabar kepadamu bi khobarin. Atau kalau benar itu api, aku akan membawa suluh api itu. Kalau benar itu api. Kalau bukan api, aku akan kabarkan apa itu yang menarik perhatian saya. Nah, kalau itu benar api, aku akan bawa suluhnya supaya kalian di sini bisa menghangatkan badan. Berarti kondisi malam, padang pasir, dingin, api itu sangat dibutuhkan untuk menghangatkan badan. Nah, namun apa yang terjadi? Ketika Musa alaihissalam mendekat kepada tempat yang di situ Nabi Musa melihat apa yang disangkanya api itu, falamma ja'aha nudiya an burika man finnari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin. Maka ketika dia tiba di sana, di tempat yang matanya tertarik kepada apa yang diduga api tadi, nah, dia diseru oleh Allah dengan seruan yang kita tidak bisa menjangkau. Yang tahu dan menyaksikan dan merasakan tentang peristiwa itu adalah Musa alaihissalam. Kita tidak bisa membayangkan. Allah itu tak dapat dijangkau dalam khayalan, dalam pikiran, dalam benak, terlebih dalam kenyataan. Dia tidak bisa terjangkau. Maka dia diseru dengan seruan naon cenah? Apa itu? Amburika man finnari man haulaha. Telah diberkahi. Artinya berkah itu kebaikan yang berlimpah-limpah. Telah dianugerahkan kebaikan yang berlimpah-limpah orang-orang yang berada di dekat api. Yang dimaksud siapa di sini? Musa alaihissalam. Telah diberkati kebaikan yang berlimpah
dan orang-orang yang berada di sekitarnya, yakni keluarganya. Nah, maka wa subhanallahi rabbil alamin, kata yang dipilih Al-Quran sangatlah tepat. Apa itu? Wa subhanallahi rabbil alamin, artinya di sini kita diajarkan oleh Allah lewat ayat ini bahwa dan sucikanlah Allah. Fa subhanallahi rabbil alamin, sucikanlah Allah Tuhan semesta alam. Jangan kau anggap api itu Tuhan. Jangan kau anggap yang ngomong itu di pikiranmu itu Allah. Allah tuh gak ngomong kayak kita. Jauhkan apa yang ada dalam pikiran kita tentang peristiwa itu. Karena kalau kisah tadi digambarkan diantar kepada pikiran kita, Anda melihat Solo, lihat api, data ada orang ngomong, woi, 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 woi. Gak kayak gitu. Maka sucikanlah Allah. Dia ada Tuhan semesta alam. Nah, bagaimana itu? Ketika itu Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, innahu anallahul azizul hakim. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Aku adalah Allah al-azizul hakim, zat yang maha perkasa, zat yang maha mulia, zat yang tidak terkalahkan, dan dia adalah maha bijaksana. Jadi kekuatannya Allah, keperkasaannya Allah membuat apa yang diserukan kepada Musa, Musa tidak bisa menolak. Dan ini sebagai kebijaksanaan Allah, harus dibawa cahaya ini, petunjuk ini, yang di ayat lain, singkat cerita, Nabi Musa diberikan oleh Allah sebagai mukjizat, yakni tongkat itu, untuk mengusik kegelapan Bani Israel kepada cahaya yang terang benderang. Bagaimana kondisi Bani Israel pada waktu itu sampai Musa alaihissalam dipilih oleh Allah untuk merubah keadaan. Bani Israel pada waktu itu dalam kungkungan perbudakan tindasan Fir'aun, dan itu tidak sejalan dengan fitrah manusia dan tidak sejalan dengan tujuan Allah mengutus manusia. Bahkan pada waktu itu Fir'aun semaunya membuat sebuah undang-undang, kalau anak laki-laki lahir, bunuh, perempuan dibiarkan hidup tapi dipermalukan. Dan itu tidak sejalan dengan tujuan Allah menciptakan manusia, maka itu harus dikembalikan kepada tujuan awal dan harus ada orang yang merubahnya. Jadi pilihlah Musa ketika itu. Dan pada waktu itu yang diagungkan oleh Bani Israel adalah para penyair, pesihir. Maka Nabi Musa dianugerahkan tongkat oleh Allah agar kembali manusia mengagungkan yang sebaliknya diagungkan, yang sewajarnya diagungkan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi kalau kita melihat apa yang terjadi pada masa itu hingga Allah memilih Musa sebagai rasulnya, tidak beda dengan pada masa ini. Masa ini masa yang kumplit kegelapan, semua nabi ada dekat dengan kita. Dan ini harus ada yang merubahnya. Siapa yang merubahnya itu? Siapa yang mau menerima petunjuk ini dari Allah. Siapa hati yang mau mengambil ini petunjuk, maka itu harus Anda lakukan sebagai mana tugas yang dulu dibawa oleh para nabi dalam batas-batasan kita. Namun ini tidak akan bisa kita lakukan kalau kita nggak sungguh-sungguh. Sebelum jadi kesadaran bahwa ini tugas kita, maka kita sampai kapanpun akan selalu berharap kepada orang lain, berharap kepada pemerintah, berharap kepada pihak tertentu. Padahal kondisi terus begini, padahal ini tugas semua kita bersama sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Rasul. Mari kita lanjutkan misi risalah dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yakni mengubah tatanan kehidupan yang tadinya gelap menjadi terang benderang. Nah, sekarang lihat apa nih kalau sekarang? Api kan cahaya tuh. Kalau sekarang ini majelis ilmu, Luqmanul Hakim
beri nasihat kepada anaknya, wahai anakku, jikalau kamu sedang berjalan dan ketika kau berjalan ada orang berkumpul dan ketika itu mereka membicarakan ilmu, duduklah kamu bersama mereka, niscaya kau akan mendapat manfaat. Kalau apa yang dibicarakannya kamu tahu, kamu bisa ikut ngobrol, kamu bisa mewarnai obrolan itu. Jikalau ketika itu kamu duduk, kamu tidak tahu yang dibicarakannya, kamu dapat pengetahuan. Kalau kamu tahu ketika itu yang dibicarakannya salah, kamu dapat meluruskan apa yang dibicarakan oleh kelompok itu. Maka sekarang ini adalah majelis ilmu, cahaya yang seperti itu. Tapi hari ini memang ketakutan kebanyakan. Kayak tadi, kalau Nabi Musanya andal lah, mungkin Anda takut. Malam hari jalan padang pasir ada api, pasti pikir Anda pasti hantu kan? Pasti di pikiranmu mungkin gorgom, di pikiranmu mungkin setan, tapi pusat tertarik. Nah, kalau sekarang, kalau kita melihat, hampir sedikit orang-orang yang tertarik ketika ada orang ngumpul di masjid membicarakan ilmu, hampir sedikit tertarik untuk duduk bersama. Padahal pasti yang dibicarakannya cahaya. Gitu loh. Pasti cahaya. Gak ada ruginya. Kalau kamu tidak tahu jadi tahu. Kalau kamu tahu, makin kuat, makin yakin kebenaranmu. Kalau kamu tahu yang diomongkan salah, kamu bisa menasihati. Tapi hari ini kondisi ilmu memang sedang mengkhawatirkan. Maka wajar kalau manusia hari ini dalam keadaan gelap gulita, dalam kondisi terombang-ambing, sehingga semangat mereka untuk menegakkan kebenaran sangat lemah dan pertimbangannya selalu kalah dengan nafsu dan nilai-nilai dunia. Maka mudah-mudahan dengan tuntunan ini dulu membuat Rasulullah SAW jos untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat musyrikin, karena berarti yakin Allah memilih saya sebagai Rasul. Maka Nabi Muhammad gak setengah-setengah, tanpa ragu dia jos langsung tampil di tengah orang-orang musyrikin Mekah. Tinggal sekarang giliran kita, karena ini adalah petunjuk yang diterima oleh Nabi. Sekarang kita terima wujud fisiknya, wujud mushafnya, sama dijamin itu kalamullah. Tinggal bagaimana hati kita memahami dan memaknai tentang ayat itu. Apakah akan tergerak seperti para Nabi? Apakah terhenti di kepala? Apakah terhenti di obrolan? Terserah, itu pilihan kita semua. Semua kita diberi kebebasan oleh Allah. Yang jelas kita diajarkan oleh Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin kalian selama ajakannya, seruannya tidak berseberangan dengan Allah dan Rasulnya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sementara ini. Semoga apa yang saya paparkan kalau salah itu dalam pikiran saya sendiri, kalau kebenaran itu datang dari Allah. Mudah-mudahan semua kita dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.